kembali tentang PDIP yang tidak jadi mengumumkan pencalonannya Anies dengan Rano Karno. Padahal di media massa sudah beredar kala itu di tanggal 26 Maret terkait dari berita-berita mengusungnya PDIP pada Anies Baswedan dengan Rano Karno. Kita tunggu-tunggu pengumumannya sampai akhir acaranya tidak diumumkan. Nah, tiba-tiba ada pemberitaan, konon kabarnya ada surat sakti yang diberikan kepada PDIP yang membuat tidak jadi mengusung Anies Baswedan. Apakah begitukah? Nah, apakah PDIP ini tersandra dan lain sebagainya? Mari kita lihat melalui kartu tarot. Tapi sebelumnya ada berita-berita di tanggal tersebut, ada berita terkait dari keponakan dari Megawati yang diperiksa oleh KPK terkait dari proyek jalur kereta api. Nah, ini beritanya di tanggal 27, tapi tanggal 26 Senin dari juri bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan RD diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, tapi masih sebagai saksi ya teman-teman. Nah, ponakan Ibu Megawati, apakah karena inikah yang membuat PDIP menghadapi tekanan? Nah, yang membuat kita menjadi bertanda tanya ya, setelah PDIP tidak mengusung Anies, kemudian diputuskan untuk mengusung dari kadernya yaitu Pramono Anung dengan Rano Karno. Kenapa tidak Ahok saja? Karena Ahok ini memiliki fans yang luar biasa juga di DKI. Kemudian Ahok ini juga pernah menjabat di DKI. Tentunya namanya sudah familiar di rakyat DKI. Dan tentunya rakyat DKI juga sudah merasakan program-program dari Ahok saat menjabat dulu. Sedangkan kalau dari Pramono Anung, namanya masih belum terlalu familiar di DKI. Nah, apakah PDIP siap kalah di sini? Andai kata siap kalah, tentunya berikanlah kader yang setidaknya kalahnya itu beda tipis. Seperti kader Ahok kah? Yang diusung kah? Nah, kalau siap kalah ya siap kalah, nggak masalah ya. Tapi kalau yang diusung kader yang tidak familiar di DKI, tentunya ini membuat kita tanda tanya. Lah, kok bisa begini ya? Nah, saya sendiri juga heran jadinya. Tapi mari kita lihat peruntungan dari Pramono Anung dengan Rano Karno. Prediksinya seperti apa? Untuk Pilkada Jakarta yang pasti ini adalah calonnya dari Kang Ridwan Kamil, di mana saat saya prediksi Kang Ridwan Kamil ini elektabilitasnya di bawah Anies dan Ahok saat itu. Makanya saya juga heran ini kenapa PDIP malah mengusung Pramono Anung, tidak mengusung Ahok saja. Kemudian juga ada calon dari independen, saya lupa namanya, tapi dia ada kasus yang mana mengambil data-data KTP dari warga DKI. Kemudian konon kabarnya juga sudah dilaporkan. Tinggal dari KPU apakah membatalkan dari pencalonan independen ini atau bisa lanjut. Kita tunggu saja beritanya terkait dari yang calon independen ini. Jadi di sini saya hanya memprediksi bagaimanakah keberuntungan dari Bapak Pramono Anung dengan Rano Karno dalam pencalonannya di DKI. Ada simbol kabar baik. Kabar baik terkait dari pencalonannya. Seperti yang saya khawatirkan tadi, dari Pak Pramono Anung ini namanya belum familiar di DKI. Dan ini akan bisa berakibat di mana seperti ini jadinya.
ada 4 cangkir, ada orang termenung, di belakangnya ada orang ngintip. Nah, yang artinya chemistry-nya tidak dapat di sini untuk DKI Jakarta. Orang-orang nggak mengenal siapa sih Pak Pramono Anung, kemudian prestasinya di DKI seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga jawabannya seperti ini. Ya, ada keengganan untuk bisa mencoblos nantinya. Ya, tapi semoga saja dari militan PDIP, dari pendukung PDIP yang di DKI tidak melihat sosoknya. Semoga saja bisa mencoblos dari Pak Pramono Anung dengan Rano Karno ini. Ya, kalau dari PDIP sih pasti ya, atau sebagian besar PDIP kan orangnya militan-militan, pemilihnya juga begitu. Yang menjadi khawatirnya ini dari pendukung PKS yang kecewa pada Anies, berlabuh di mana suaranya? Apakah akan berlabuh ke Pak Ridwan Kamil ataukah akan berlabuh ke Pak Pramono Anung? Disinilah yang membuat masih tanda tanya di sini. Walaupun dari PKS, kemudian PKB, Nasdem sudah ikut ke anggota Kimplus meninggalkan Pak Anies kala itu dalam waktu dekat-dekatnya saat mau penutupan pendaftaran ya. Kalau nggak salah tinggal beberapa minggu seperti itu, sehingga Pak Anies ini tidak punya waktu untuk bisa mengusung dari jalur independen kala itu. Waktunya sangat pendek soalnya. Kemudian berharap di PDIP. Dari PDIP, diprediksi saya, PDIP pada akhirnya melepaskan Anies. Tapi sebenarnya sudah ada ketertarikan. Nah, mengapa melepaskan? Tentunya misalnya tidak sejalan, karena Anies tidak mau menjadi kader partai. Nah, ini juga pelajaran dari Pak Anies juga, maksudnya pelajaran untuk Pak Anies. Pentingnya ikut sebuah partai atau mendirikan sebuah partai agar tidak ditinggal saat ingin mencalonkan diri sebagai kepala negara atau kepala daerah. Pak Anies kan tidak memiliki partai, jadi dia berharap ada yang mengusungnya jadinya dari partai ini ke partai ini ke partai ini, seperti itu. Tentunya itu juga kurang bagus, karena yang namanya partai ada mesin politik, ada kaderisasi dan lain sebagainya. Ada perjuangan untuk bisa membesarkan partainya sampai berdarah-darah dan lain sebagainya. Jadi ini untuk masukan pada Pak Anies ya. Kalau memang Pak Anies tidak mau ikut dalam sebuah partai orang lain, ya mendirikan partai sendiri saja. Walaupun itu juga nggak mudah. Hanya saja Pak Anies ini kan sudah memiliki penggemar yang banyak. Dasarnya pengikut sudah ready kalau Pak Anies ini. Tinggal gaspol aja untuk mendirikan partainya. Jadi kembali lagi di sini ya, untuk Pak Pramono Anung dengan Rano Karno di sini ada simbol 4 cangkir. Ada pihak-pihak yang enggan mencoblosnya. Selanjutnya bagaimanakah nasib Pak Pramono Anung dengan Rano Karno? Tapi mereka tetap bersemangat di sini. Semangat untuk mewujudkan tujuannya, yaitu kemenangan. 2 kartu lagi. Ada simbol kesadaran kebangkitan. Bangkit yuk, mari bangkit. Nah, walaupun menyadari bahwa dengan mengusung Pak Pramono Anung dengan Rano Karno, PDIP siap kalah di sini. Tapi semangatnya ini luar biasa. Semangatnya luar biasa. 1 kartu lagi, menangkah itu sebuah mimpi, the dreamer. Nah, mimpi ini bisa terwujud ketika kerja keras. Tapi mimpi ini bisa juga masuk jurang ketika tidak mengambil sebuah keputusan yang tepat. Nah, sudah tepatkah PDIP mengusung Pramono Anung dengan Rano Karno di sini? Kalau menurut kalian bagaimana? Sudah tepat apa tidak? Ya, seperti itu. Jadi untuk kemenangan Pak Pramono Anung dengan Rano Karno
Ini masih belum terlihat di sini kemenangannya ya teman-teman, malah dinasehati kalau mau menang ya langkahmu harus tepat. Kalau kamu memang siap kalah ya ambil keputusan yang bisa membuat kalah. Seperti itu. Kemudian teman-teman, saya kan masih penasaran terkait dari PDIP. Mengapa dia mengambil kader Pak Pramono Anung yang masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat DKI? Apakah PDIP ini menghadapi sebuah tekanan di sini? Jadi nggak bisa berkutik karena ada barter begini-begini, ada tekanan dari misalnya seseorang penguasa dan lain sebagainya yang bermain di sini. Mari kita lihat di sini ya. Saya menggunakan kartu ini. Mengapa kamu tidak jadi mengumumkan Pak Anies dan Rano Karno sebagai dari kandidat dari PDIP? Apakah memang nggak respect dengan Pak Anies karena memang ada kader-kadernya yang sudah sedari dini berjuang keras membesarkan PDIP, ataukah memang ada surat sakti di sini? Mari kita lihat di sini. Apakah memang tidak setuju dengan mengusung Pak Anies ataukah ada tekanan dari surat sakti? Ada simbol seseorang memberikan uang. Nah, simbol dari ini melambangkan adanya sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Ya, kalau tidak ada kejadian, nggak mungkin ada simbol dua tangan ini. Ya, yang kita tanyakan apakah ada surat sakti yang seperti diberitakan? Kalaupun tidak surat sakti, misalnya ada pesan yang masuk dan lain sebagainya, jawabnya iya, iya. Karena di sini ada dua tangan ya, ada tangan orang kaya dan ada tangan orang yang menadah begini, yang artinya ada seseorang yang memiliki kewenangan atau memiliki kekuasaan yang menekan, tapi dengan memberikan iming-iming. Menekan sama memberikan iming-iming. Nah, karena di sini ada simbol koin juga. Selanjutnya, mengapa dia lakukan itu? Ada jalan panjang, pathway, jalan panjang. Jadi memang untuk Pak Anies ini jadikan pelajaran ya terkait dari pilkada ini, dikarenakan jadi jalannya menjadi kayak terseok-seok untuk bisa mengusung menjadi kandidat di pilkada DKI karena nggak memiliki partai sendiri, bergantung pada partai lain. Sedangkan partai lain juga ada kayak rapat anggota, kemudian kebijaksanaan bersama. Nah, tentunya tidak semudah itu untuk bisa mendapatkan pengusungan dari partai lain. Ditambah lagi sekarang ini banyak sekali partai yang tersandra adanya kasus. Di sini ada jalan panjang, jadi ibaratnya begini, biar Pak Anies mendapatkan jalan panjang atau jalan berliku-liku dalam keinginan mencalonkan diri sebagai kandidat di pilkada DKI ya. Jalan panjang. Selanjutnya, apakah hal ini terkait dari yang diperiksa KPK tadi, yang seperti yang saya omongkan di awal tadi? Official person. Official person ini bisa dikatakan pejabat negara, bisa dikatakan pegawai resmi juga. Ada kaitannya juga dengan diperiksanya dari keponakan Ibu Mega tadi. Ternyata ada kaitannya juga teman-teman. Tanggalnya kan juga sama, tanggal 26
si siapa namanya itu diperiksa oleh KPK tapi masih sebagai saksi. Sedangkan tanggal 26 ada acara pengumuman dari calon-calon pilkada yang diusung PDIP. Tapi di acara tersebut 3 wilayah yang tidak disebutkan, yaitu DKI, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur. Masih belum diumumkan siapa calon-calon kandidatnya. Kemudian, apakah dengan pencalonannya Pak Pramono Anung ini juga bagian dari tekanan yang diberikan oleh seorang penguasa? Pemikiran talks. Kita berpikirnya sama seperti itu. Nah, pikiran-pikiran kita sudah jauh di sana. Karena adanya seperti tersandra dan lain sebagainya. Nah, satu kartu lagi. Apakah memang begitu ada tekanan dari penguasa? Ada coffin teman-teman, ada peti mati. Jadi ada kartu mati atau kartu as yang sudah memberikan tekanan pada PDIP. Ini. Jadi kita juga sudah tahu ya, selain Pak Anies tidak mau ikut kader partai, juga ternyata PDIP mendapatkan tekanan-tekanan dari penguasa. Dan PDIP tidak bisa berbuat banyak karena ada kartu mati di sini yang pada akhirnya siap kalah di dalam pilkada DKI. Nah, tinggal kalian saja warga DKI, apakah ingin diusung KIN Plus ataukah walaupun dulunya nggak nyoblos dari partai PDIP, tapi setidaknya memberikan peluang untuk Pramono Anung dengan Rano Karno agar menjabat sebagai kepala daerah di DKI. Misalnya pokoknya tidak dari Kim lah dan lain sebagainya, apakah begitu? Nah, hanya saja gunakanlah suaramu sebaik mungkin di sini. Saat ini yang kita tahu dari pencalonannya di Pilkada DKI adalah Kang Ridwan Kamil yang diusung 12 partai dan dari PDIP. Nah, PDIP ini berdiri sendiri di sini. Tinggal dari warga DKI Jakarta di sini mengusung dari KIN Plus atau dari PDIP, coblosannya nanti ya. Seperti itu ya teman-teman. Tapi sayangnya dari PDIP di sini ada simbol The Driver. Jangan salah langkah kamu dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau salah langkah yang ada kamu masuk jurang. Ditambah lagi juga ada ini, pendukung-pendukung atau orang-orang DKI juga ada keengganan untuk mencoblos mereka. Tapi dari kandidat tersebut dan PDIP semangat untuk bisa memenangkan dari pilkada di DKI.